Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I wanna show you about something uh, that's banks and non-banks financial institution. Okay, now firstly kita ke pengertiannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas nih dari lembaga keuangan, mulai dari menabung, meminjam uang hingga melakukan pembayaran digital. Dua lembaga keuangan yang paling berperan penting adalah bank dan lembaga non-bank. Lalu, apa perbedaan keduanya dan bagaimana perannya dalam kegiatan ekonomi? Ayo kita bahas bersama. Jadi, dalam pengertiannya, lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah institusi yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Secara umum, lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu bank dan lembaga keuangan non-bank. Keduanya memiliki peran yang strategis nih dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Bank, ya, jadi dalam pengertian dan fungsinya, bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bank juga menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya. Fungsi utama bank meliputi penghimpunan dana melalui tabungan, giro, deposito, penyaluran dana dalam bentuk kredit, serta jasa keuangan seperti transfer, pembayaran, dan penukaran valuta asing. Nah, logo Bank Umum, Bank Syariah, dan BPR itu ada kayak Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank BCA, BNI, dan lain-lain. Di Indonesia, bank dibedakan menjadi Bank Umum, Bank Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yang masing-masing memiliki fokus dan layanan yang berbeda-beda nih. Nah, lalu peran bank dalam perekonomian itu apa sih? Jadi peran bank dalam UMKM, perusahaan maupun aktivitas produksi. Bank berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. Bank membantu masyarakat dan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis, meningkatkan produksi, serta menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya kita mau bahas lembaga keuangan non-bank. Jadi lembaga keuangan non-bank yaitu lembaga ini menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti bank, cuman tetap menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Ya, dia cuma beda-beda dikit, ya sama kayak bank, cuman dia terkadang berbeda. Ada mekanisme yang berbeda di dalamnya. Contoh lembaga keuangan non-bank antara lain yaitu adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu menerima uang seperti bank menyimpan uang, serta bisa nih kita ngambil uang dari jasa asuransi tersebut gitu. Nah, perusahaan pembiayaan atau leasing, pegadaian, dana pensiun, pasar modal, serta fintech seperti dompet digital dan peer to peer lending. Lalu fungsi dari lembaga keuangan non-bank ini apa sih? Mereka memiliki fungsi utama dalam memberikan pembiayaan alternatif, perlindungan risiko melalui asuransi, serta sarana investasi bagi masyarakat. Kehadiran lembaga keuangan non-bank melengkapi peran bank dalam sistem keuangan nasional. Jadi kita punya opsi nih untuk minjem duit, untuk mendapatkan layanan keuangan. Itu kita punya opsi, nggak hanya di perbankan saja. Karena perbankan sendiri pun yaitu ketat dalam memberikan pinjaman atau sesuatu yang dibutuhkan orang-orang gitu.
Nah, perbedaan utama antara bank dan lembaga keuangan non-bank terletak pada cara penghimpunan dana dan jenis layanan yang diberikan. Bank dapat menerima simpanan langsung dari masyarakat, sedangkan lembaga non-bank tidak punya hal tersebut. Namun, keduanya sama-sama bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, seperti yang tadi saya bilang kan, lembaga keuangan non-bank itu juga menyimpan uang. Nah, tapi menyimpan uangnya itu instrumennya berbeda tujuannya, gak sama dengan bank. Maka ya lembaga keuangan non bank dan bank itu berbeda gitu. Jadi kesimpulannya, bank dan lembaga keuangan non bank memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem keuangan nasional maupun regional. Dengan memahami fungsi dan perbedaannya, kita dapat memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan optimal. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau suka silahkan di subscribe. Kalau nggak suka ya terserah, ya kan, itu ada di pihak kalian. Jadi dadah, selamat malam.